Pustaka dan Informasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan Jalan ke Pulau Penyengat. Turun dari rumah haruslah pagi. Tadi bapak-bapak dan ibu-ibu jawab salam masih belum semangat. Akan saya ulang satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, pemateri pengajian rutin kita Ahad pagi hari ini sudah ada di sebelah saya, Ustazuna Haji Hermanto MPD, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap pengurus pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, yang kami hormati pula segenap pengurus pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak, yang kami hormati pula seluruh jamaah pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Dan tentu pula akan kami sapa yang kami hormati pemirsa PDM Pontianak TV yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur kita senantiasa mari panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat umur panjang, nikmat kesempatan yang hingga hari ini masih Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama di Aula Panti Asuhan Tunas Melati dalam rangka acara pengajian rutin Ahad pagi PDM Pontianak, sekaligus juga dilengkapi sekaligus pula merayakan puncak resepsi Milad Muhammadiyah yang ke-112 dan sekaligus pula musyawarah pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak yang insya Allah akan kita laksanakan mulai pengajian dan hingga selesai insya Allah. Yang kedua, salawat dan salam mari kita haturkan dan semoga selalu tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, kepada suri tauladan kita, panutan terbaik kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta pemirsa PDM Pontianak TV yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan nasihat ataupun tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazuna Haji Hermanto, mari kita buka bersama pengajian di pagi hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya kami silahkan kepada Ustazuna Haji Hermanto untuk menyampaikan materi pengajian kita di hari ini. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastarshidu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini dengan izin Allah kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka bersilaturahim di majelis ilmu, kemudian nanti dilanjutkan dengan Rakerpimda, ya, sebagai wujud kekhalifahan kita di muka bumi ini, ya, menjalankan fungsi kekhalifahan kita, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan dunia ini melalui wadah Persyarikatan Muhammadiyah. Kita bersyukur diberikan kesehatan zahir dan kesehatan batin. Kesehatan zahir insyaallah semuanya secara fisik sehat semuanya, kemudian ekonomi insyaallah sehat semuanya, ya. Kesehatan batin insyaallah tidak tersimpan di hati kita rasa-rasa yang membuat batin kita itu sakit, seperti mungkin tak senang dengan teman kita, ya kan? Tapi kalau tak senang dengan teman jadi musuh jadinya, Pak, ya. Ya. Kemudian atau kurang senang dengan pemateri. Ini juga penyakit batin juga ini. Dengarnya Pak Hermanto ngisi ini, ya udahlah malas saya. Kan? Alhamdulillah, dada kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini doa Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Maksudnya hilangkan seluruh hambatan batin. Kalau Allah telah melapangkan dada kita, maka hilanglah hambatan batin. Hambatan batin itu penyakit-penyakit batin, ya, akhlak yang buruk, termasuk dosa juga itu. Karena dosa itu bisa melemahkan mesin iman, ya, sehingga ada amal soleh, panggilan untuk melaksanakan amal soleh itu tidak kuat melaksanakannya. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku, itu maksudnya hilangkan segala macam hambatan zahir. Kalau Allah telah memudahkan urusan kita, hambatan-hambatan zahir tidak ada, insyaallah, ya. Hambatan zahir tadi sudah kita sebutkan, ya. Kalau ibu-ibu mungkin bajunya yang sudah dipersiapkan lalu basah, jadi tak jadi juga itu kan. Nah, itu gabungan antara hambatan zahir dengan hambatan batin, ya kan? Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertemu, ya. Tentu yang berbicara ini, apalagi di hadapan ayahanda-ayahanda PWM dan PDM ini, kalau saya menganggapnya muhadharah waktu sanawiyah. Latihan muhadharah waktu sanawiyah kan gitu. Waktu sanawiyah itu kami dilatih setiap Sabtu, kalau ini kan Ahad, untuk menyampaikan ceramah. Udah itu mejanya disusun 2 tingkat, itu kan, naik, guru pembimbingnya di bawah, itu kan. Jadi dengan semangat dan sebagainya gitu kan. Nah, kita anggap saja itu latihan muhadharah, ya. Kemudian
tentu hadirnya kita di majelis ilmu ini bukan lagi pada tahapan ta'lim. Ta'lim itu maksudnya menimba ilmu, akan tetapi mungkin daripada ta'liful qulub. Karena salah satu fungsi majelis ilmu itu memang adalah ta'liful qulub, untuk menjemput hidayah agar hati kita itu lembut. Hati kita lembut, melakukan kebaikan yang telah kita ketahui, ya. Karena hidayah, dalalah, ya, petunjuk jalan yang hak dan yang benar itu kalau tidak membutuhkan hidayah taufiqiyah, itu berat kita untuk melakukannya. Maka hadirnya kita di majelis ilmu ini, siapa? Beliau ada proyek pengajian juga. Menyempatkan diri sehingga ke sini dulu silaturahim. Jadi untuk kuat melakukan kebaikan itu kita butuh hidayah lagi, yang disebut dengan taufik, ya. Jadi taufik itu artinya cocok, sesuai, wifqan. Artinya antara keinginan diri kita dengan keinginan Allah itu sudah cocok, sehingga mudah kita melaksanakan kebaikan itu. Maka seseorang itu telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau kita ingin mencoba untuk kembali mengoreksi diri kita, terkadang ada beberapa kebaikan, bahkan mungkin kewajiban yang secara batin kita melakukannya itu kesannya terpaksa. Kesannya terpaksa. Dalam pengertian kita berusaha memaksa diri kita karena ilmu kita, karena kita tahu ini wajib, tetapi berat hati kita melakukannya, mungkin pengaruh fisik kita, pengaruh kejiwaan kita, tapi harus kita lakukan, ada keterpaksaan. Terkadang juga kalau iman kita itu naik, ya, kalau iman kita itu naik, suatu amalan-amalan yang mungkin bersifat fadail atau nawafil, tambahan saja, itu ringan kita melaksanakannya. Ringan kita melaksanakannya. Nah, hadirnya kita di majelis ilmu ini adalah dalam rangka untuk meringankan hati kita dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan yang kita ketahui itu, ya. Itulah fungsi majelis ilmu yang Rasulullah SAW mengabarkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, ya, yang dia mencari ilmu, niatannya itu mencari ilmu, keluar dari kompleknya, gangnya, niatannya mencari ilmu, maka dengan asbab itu, ya, sahalallahu bihi, dengan asbab itu, ya, tariqan ilal jannah, Allah mudahkan baginya menuju surga Allah SWT. Maksudnya apa? Allah mudahkan hatinya, Allah ringankan hatinya, ya, untuk melakukan amalan-amalan yang menujukan atau mengantarkan atau mendekatkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah mudahkan jalannya menuju surga, maksudnya dicepatkan mati. Karena syarat mutlak untuk menuju surga itu adalah mati. Ya, seperti itu. Jadi maksudnya adalah Allah mudahkan baginya untuk melakukan amalan-amalan tuqarribuhu, ya, ilal jannah, yang mendekatkan dirinya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita syukuri, ya. Jadi ketika kita telah mampu melaksanakan kebaikan, ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Dan hukum nikmat di dalam Islam itu adalah wajib untuk disyukuri, ya, dan haram untuk dikufuri, ya. Kemudian setelah
memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian sebanyak bilangan kalimatnya dan sebanyak jumlah makhluknya, ya. Karena pujian terus mengalir bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita menyampaikan dan menyanjungkan salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya, saya pakai sayyidina ini untuk memberikan penerangan juga bahwasanya di dalam HPT, muqaddimah HPT itu menggunakan kalimat sayyidina. Ini memberikan pelajaran khususnya bagi saya pribadi bahwasanya Muhammadiyah itu bukan anti sayyidina, bukan anti kalimat tasyid, tetapi yang Muhammadiyah katakan itu tidak ada ziyadah tasyid, tambahan sayyidina itu adalah di dalam lafaz-lafaz salawat di dalam ibadah, seperti di dalam solat, seperti di dalam azan, itu tidak perlu ditambah sayyidina, ya kan? Cobalah kalau berani azan pakai sayyidina, heboh nanti orang Pontianak, ya kan? Giliran solawat dalam solat pakai sayyidina, bela-bela gitu kan? Tapi pas solat pakai sayyidina, pas azan, asyhadu anna sayyidana Muhammad. Ini aliran mana ini gitu kan? Nah, kenapa tidak perlu ditambah? Karena itu merupakan sifatnya ibadah mahdhah, ya kan? Itu tidak perlu ditambah. Akan tetapi kita mengakui memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sayyiduna, dan Rasulullah mengakui itu. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah bila fakhur. Saya ini adalah sayyidnya anak Adam di hari kiamat nanti, bila fakhur. Bila fakhur maksudnya adalah tanpa bermaksud menyombongkan diri. Tanpa bermaksud menyombongkan diri. Fakhur ini menyombongkan diri dengan perkataan. Kalau mukhtal itu menyombongkan diri dengan gaya-gaya apalah gitu, fisik gitu ya. Nah, dan Allah tidak menyenangi itu. Allah tidak menyenangi mukhtalan fakhura. Allah tidak menyenangi orang-orang yang mukhtal, sombong dengan tindak tanduknya, kemudian sombong dengan perkataannya. Ya, bila fakhur kata Rasulullah SAW. Rasulullah ingin menjelaskan yang haknya. Saya ini adalah sayyidu waladi Adam. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian tentu yang sama-sama kita hormati para ayahanda pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat yang hadir, ya, tadi Ayahanda Ihsanuddin, kemudian Ayahanda Slamet Rianto, yang di belakang lagi ada tidak? Pak Urai, ya, Ayahanda Abah Huma, Ayahanda Haji Yusuf, ya, kemudian para Ayahanda PDM, ya, Pak Haji Musa dan Ibunda Aisyah, ya, dan Ibunda Aisyah tingkat wilayah, ya, atau orang tua kita semuanya lah, ya, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, ya, sesuai dengan nama, kedudukan, ya, dan gelarnya masing-masing, tanpa mengurangi rasa hormat dan guru-guru kami juga, ya. Para bapak sekalian rahmati Allah SWT, tadi Ustadz Wahyu nanya materi kita ini tentang apa. Karena ini milad Muhammadiyah, jadi kita fokuskan bicara sedikit tentang Muhammadiyah, ya, bicara sedikit tentang Muhammadiyah. Tapi apa kata beliau, tema tepatnya apa? Tentang MADM. Kalau guru Ismuba ini tahu nih MADM nih, Pak. Apa MADM, Pak? Iya, kasih. MADM itu tak tahulah singkatan ini resmi apa tidak ya. Tapi kalau di mata kuliah ke Muhammadiyah itu muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah.
Nah, itu kan Muhammadiyah kan suka bikin singkatan tuh MDMC ya begitu ya kan, kan MKCHM itu kan, itu kan, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ini MADM ya, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah SWT, kita mungkin bicaranya agak rileks sedikit ya, karena suasana ramai. Mudah-mudahan sampai suara saya di pojok dinding yang duduk lesehan di sana ya. Sampai dah. Nah, ya, jadi kita bicara tentang MADM ya, Muqaddimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah ya. Jadi yang kita bicarakan itu bukan anggaran dasarnya, tapi muqaddimahnya ya, muqaddimahnya. Biasanya untuk mengantarkan pembaca tentang maksud dan tujuan dari penulisan sebuah buku atau apalah dokumen-dokumen itu ada muqaddimahnya. Nah, muqaddimah itu yang kita bicarakan. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah SWT, bagi kita yang sudah bergelut di organisasi ya, itu Muqaddimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah itu tentu dah sering kita pelajari, apalagi kalau mau musda atau muswil. Wah, itu selalu dirujuk itu. Syarat-syarat jadi calon formatur dan sebagainya itu dirujuk, ya kan? Nah, seperti itu. Maka ternyata ini dibuat ada muqaddimahnya. Nah, apa yang pertama ditulis di Muqaddimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah itu adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Kemudian setelah surah Al-Fatihah ada zikir. Zikir yang disunnahkan kita membacanya setiap pagi dan petang. Siapa saja yang mengamalkannya, ya, halat lahul jannah. Kalau dia meninggal dunia, insya Allah termasuk orang yang halal untuk masuk surga. Nah, di luar biasa Bapak Ibu. Artinya kita bisa bayangkan pendahulu Muhammadiyah menyusun muqaddimah ini, tiba-tiba melampirkan ini, berarti suasana kebatinan keagamaan di dalam dirinya itu luar biasa. Pertama dibubuhi surah Al-Fatihah, karena memang yang sering dibahas di kampus-kampus itu hanya alinea-alinea yang itu. Setelah itu syahdan amma ba'du, baru ditulis bahwasanya ketuhanan itu hanya milik Allah. Itu saja yang dibahas. Tetapi kenapa dilampirkan surah Al-Fatihah? Kenapa dilampirkan zikir setelah surah Al-Fatihah itu? Ya, ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini insyaallah. Ya. Zikir yang kita maksud adalah raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Siapa yang membaca zikir ini di pagi hari, kalau meninggal di hari itu insyaallah halat lahul jannah. Siapa yang membacanya di petang hari, kalau meninggal di malam hari itu halat lahul jannah. Ya. Tentu pakai rasa Bapak Ibu, pakai rasa. Jadi pembeda antara seseorang membaca sesuatu dengan rasa, ya, dengan tanpa rasa itu beda. Kita bisa melihat kalau orang membuat pernyataan minta maaf tapi tak ada rasa bersalah, itu kan beda Bapak Ibu. Hanya dituntut oleh rakyat dia minta maaf, bikin jumpa pers, konferensi pers, ya, bikin pernyataan minta maaf. Banyak komentar, itu sih bukan minta maaf, membaca ya katanya kan, karena tak ada rasa, ya kan? Membaca pernyataan permintaan maaf, bukan meminta maaf, gitu kan? Nah, yang membedakan kualitas kita membaca itu seperti itu, maka harus kita pahami. Termasuklah surah Al-Fatihah. Apalagi surah Al-Fatihah ini surah yang setiap saat kita baca, insya Allah
mungkin yang paling banyak kita baca itu surah Al-Fatihah. Kita saja yang tidak sadar. Karena itu sudah menjadi rutin. Mudah-mudahan ketidaksadaran itu menunjukkan keikhlasan kita. Menunjukkan keikhlasan kita. Karena orang kalau udah semakin ikhlas itu dia tidak sadar lagi berbuat apa. Ya, jadi antara tak sadar ikhlas dengan tak sadar ngigau ini beda tipis gitu ya. Nah, seperti itu ya. Ya. Kadang-kadang coba ibu-ibu kalau baca surah Al-Fatihah, tak tahu waladhdallin. Kapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini waladhdallinnya gitu kan? Nah, tapi kalau direkam betul itu surah Al-Fatihah yang dibacanya itu. Tapi karena sudah mendarah daging gitu ya, udah ibarat kata ngigau pun kalau suruh baca Al-Fatihah betul baca Al-Fatihahnya gitu ya. Karena sudah apa? Sudah luar biasa gitu. Nah, kita di anggaran dasar anggaran rumah tangga Muhammadiyah itu melampirkan surah Al-Fatihah. Ini surah ya. Kita yakin orang tua kita yang menyusun anggaran dasar anggaran rumah tangga Muhammadiyah itu dikisahkan ini pada zaman kepengurusan Ki Bagus Hadikusumo ya. Ki Bagus Hadikusumo. Ya, seiringan dengan penyusunan undang-undang karena pada waktu itu Indonesia menjelang kemerdekaan Indonesia ya, Indonesia berbadan hukum. Nah, Muhammadiyah juga harus menyusun badan hukum secara resmi, peraturan organisasi secara resmi. Walaupun inti daripada anggaran dasar Muhammadiyah itu sudah ada, gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, dilampirkan surah Al-Fatihah ya, ini sebagai pembuka mukaddimah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Ada apa dengan surah Al-Fatihah itu? Ya kan? Nah, ini penting Bapak Ibu. Saya kalau tidak salah pernah nyampaikan di SD Muhammadiyah 2 itu bagaimana kita beramal ini dengan konsep basmalah dan hamdalah. Ya, basmalah dan hamdalah. Insya Allah kalau kita betul-betul mengamalkan ini ya, insya Allah mungkin kita bisa memerangi apa penyakit-penyakit hati kita dalam beramal. Ya, yang pertama surah Al-Fatihah kita bukan dalam bicara tentang perbedaan fikihnya lagi, itu Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan ayat ini Rasulullah SAW mengabarkan ya, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim aqta. Seluruh amalan yang memiliki nilai manfaat ya, nilai manfaat ini harus diperjelas karena nilai manfaat ini bisa jadi bunga bank. Ya kan? Jadi nilai manfaat maksudnya yang bermanfaat ya. Seluruh amalan yang bermanfaat yang tidak dimulai dengan basmalah itu aqta. Abtar. Abtar itu terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seluruh amalan yang bermanfaat yang kita lakukan itu, jadi mengukur amalan itu bermanfaat atau tidak itu bisa tak dimulai dengan basmalah. Ya, itu ukurannya Bapak Ibu. Saya kemarin agak sedikit nyinggung gitu ya. Kalau Bapak Ibu minum kopi Bismillahirrahmanirrahim bermanfaat itu. Tapi kira-kira orang ngisap rokok pernah tak mengucapkan Bismillah ya? Ambil rokok ya. Bismillah. Ini ya. Nah, jadi tinggal diukur saja, kita ada barometernya gitu ya. Misalnya orang curi sendal di masjid, Bismillah. Tapi kalau masang sendalnya sendiri, Bismillah. Nah, bisa. Ini kontekstual sekali Bapak Ibu. Karena pendekatan berpikir Muhammadiyah itu kan ada 3 ya Bapak Ibu ya. Pendekatan berpikir. Jadi saya ingin permudah lagi pendekatan manhaj tarjih. Pendekatan ijtihad. Ya, Muhammadiyah. Tapi pendekatan berpikir Muhammadiyah itu kan ada 3. Bayani, burhani, irfani. Sehingga dengan 3 pendekatan berpikir ini agama itu benar-benar membumi, terkontekstualkan. Ya, bisa kita kontekstualkan.
gitu. Jadi benar-benar praktis agama itu, ya benar-benar praktis gitu. Kemarin saya sempat baca sebuah tulisan, inilah sebabnya kenapa Muhammadiyah itu menggunakan 3 pendekatan ijtihad itu, biar praktis. Contoh, kalau kita memahami hadis Rasulullah SAW, kalau masuk waktu mentari, tutup pintunya dan sebagainya. Mungkin pemahaman zaman dulu takut ada jin, matikan lampu dan sebagainya. Mungkin takut ada ini dan sebagainya. Tapi ada nilai-nilai sosial yang lain, nilai aspek yang lain, mungkin disuruh kita untuk berhemat hidup, gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi ini kontekstualnya. Ya, agama itu bisa kita kontekstualkan. Jadi basmalah, huruf B di dalam bahasa Arab itu, Bapak Ibu, kalimat basmalah yang kita ucapkan itu B-nya itu adalah bisti'anah. Jadi kalau kita memulai suatu pekerjaan menggunakan bismillah dulu, artinya hati kita itu mengatakan bismillah dengan nama Allah, dengannya itu maksudnya isti'anah. Ada juga ulama lain mengatakan ini sababiyah. Ba-nya itu ba sababiyah. Huruf ba dalam bahasa Arab itu adalah huruf ma'ani. Dia memiliki 15 makna. Nah, di dalam basmalah, ya, di dalam basmalah itu huruf ba-nya itu adalah ba isti'anah atau ba sababiyah. Apa maksudnya? Ba isti'anah itu maksudnya dengan memohon ma'unah, pertolongan dari Allah, saya memulai pekerjaan ini. Artinya ada rasa tawakal. Kalau bukan karena Allah, minum air pun tak sanggup. Kalau bukan karena Allah, air kopi yang masuk di mulut saya akan keluar lagi. Atau tenggorokan saya tidak mampu untuk menelan air yang saya minum. Ya. Atau ba sababiyah, kata sebagian ulama tafsir mengatakan ba sababiyah. Sama juga maknanya, hanya disebabkan karena kuasa Allah lah saya mampu melakukan ini. Jadi orang yang memulai pekerjaan dengan basmalah itu, ya, artinya dia sudah menghadirkan Allah di hatinya. Ya. Jadi bukan kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu bukan yang bermakna kosong, bukan bermakna kosong, ya. Jadi artinya kemampuan kita melakukan seluruh pekerjaan yang kita mulai dengan basmalah itu artinya kita sandarkan pada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pula disalahpahami Bapak Ibu. Artinya kalau kita bekerja ini bukan saya yang bekerja tapi Allah bekerja. Allah lah tangan saya, bukan gitu maksudnya. Ini semuanya karena kuasa Allah. Kalau Allah tidak berkuasa, tidak memberikan kuasa kepada kita untuk berbuat, bisa saja makanan yang sudah sampai di mulut saja ada orang nyenggol tangan kita, jatuh makanan itu. Ya, apalagi pekerjaan-pekerjaan besar yang lainnya. Nah, seperti itu. Ini akan menghadirkan tawakal dalam hati kita, menghadirkan tawakal. Ya. Jadi seperti itu. Kita menyadari kemampuan kita untuk melakukan sesuatu itu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan mengikis rasa sombong kita. Mengikis rasa sombong kita. Oh, tiba-tiba dalam pelaksanaan amalan atau setelah melaksanakan amalan, wah, kita merasa bangga. Udah selesai semuanya, orang lain memuji kita. Udah dikunci dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat alhamdu di dalam surah Al-Fatihah itu, kata para ulama, menggunakan al-nakirah, menunjukkan seluruh pujian. Seluruh pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita telah sukses melaksanakan sesuatu, ya, apapun yang kita lakukan dari sesuatu itu, kita disyariatkan mengucapkan alhamdulillah. Udah selesai minum, alhamdulillah. Udah selesai makan, alhamdulillah. Semuanya kita suruh mengucapkan alhamdulillah. Maksudnya adalah kita kembalikan lagi kemampuan kita melakukan sesuatu ini karena Allah. Ketika kita sukses,
Kalau ada orang memuji kita, ada pujian datang kepada kita, ada kebaikan datang kepada kita, hakikatnya pujian itu asalnya dari Allah, kembalikanlah kepada sang pemilik asalnya. Kita dipuji oleh Allah karena oleh orang lain karena prestasi kita itu pantulan nikmat Allah untuk kita. Kapan saja Allah ingin ngambilnya bisa. Saya kira tidak pernah ada orang memuji orang lain karena keburukannya. Pasti karena kebaikan atau prestasinya. Nah, prestasi itu karena tadi dimulai dengan basmalah, ya. Kalau udah dapat pujian itu hamdalah. Ya. Jadi di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, saya kira udah tahu semua. Ar-Rahman itu Allah memiliki sifat rahmah, yang rahmatnya itu karena wazannya yakni fa'lan rahman, itu maknanya rahmatnya itu umum. Wasi'at kulla syai', meliputi seluruh sesuatu atau segala sesuatu. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, orang beriman, hatta orang musyrik dan hatta orang kafir sekalipun. Itu rahmat Allah itu meliputi semuanya. Sementara Ar-Rahim itu adalah Allah memiliki rahmah, yang rahmahnya itu dikhususkan untuk orang-orang beriman sahaja. Wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah itu terhadap orang mukmin itu adalah memiliki sang pemberi rahmah, sangat rahmah sekali, sangat kasih sayang sekali. Perihal rahmat Allah terhadap orang mukmin ini ada satu kalau mungkin Rasulullah melakukan mengambil kayak instrumen sosial gitu. Ada seorang ibu yang mendapatkan anaknya, dikisahkan itu dalam peperangan. Ada juga suatu kisah mengatakan itu di dalam kebakaran gitu, dia mencari anaknya, tiba-tiba dapat anaknya, dapat anak bayinya itu, dapat. Kemudian digendongnya anaknya dengan rasa yang keibuan lah, pokoknya nangis betul-betul, ya letih bercari di padang suasana yang sangat mengkhawatirkan, tak dapat dicari sana, tiba-tiba dapat anak itu, digendongnya, dirangkulnya, dipeluknya, menangis ibu itu. Akhirnya kejadian ini Rasulullah ambil ibrah untuk memberikan pelajaran kepada sahabatnya. Ya, wahai sahabat, ara'aitum, apakah engkau melihat ibu tadi yang mendapatkan anaknya itu, yang menggendong anaknya? Iya ya Rasulullah. Gimana pendapat kalian? Mungkin enggak ibu tadi mencampakkan anaknya? Mungkin enggak? Oh, enggak mungkin. Karena udah sangat sayang sekali ibu itu, udah letih bercari, tiba-tiba dicampak. Enggak mungkin. Nah, kata Rasulullah SAW, Allah lebih sayang kepada kalian semuanya ketimbang ibu itu sayang kepada anaknya tadi itu. Kalau dibandingkan sayang ibu tadi itu, Allah lebih sayang kepada kalian semuanya. Allah memiliki satu rahmah, 99 rahmah diperuntukkan untuk orang beriman di akhirat nanti. Satu rahmah disebarkan Allah di muka bumi ini, yang dengan rahmah itu binatang buas sekalipun tidak mau memakan anaknya. Ini luar biasa Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian sementara kalimat alhamdulillahi rabbil alamin tadi itu sudah kita bahas. Kalimat alhamdu itu adalah segala pujian. Banyak di dalam ayat Al-Quran Bapak Ibu, bahwasanya Allah lah memiliki pujian baik di langit maupun di bumi, ya, dimanapun Allah memiliki pujian. Jadi pujian itu, makanya kalau orang dipuji itu atau ditanya mendapatkan nikmat, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita mendapatkan nikmat, alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Dan sebenarnya antara pujian dengan syukurnya agak beda, ya. Pujian itu terus mengalir bagi Allah tanpa diikat nikmat. Kalau syukur itu diikat nikmat, itu bedanya. Makanya Rasulullah SAW kalau dapat nikmat, beliau mengucapkan alhamdulillah
bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmat Allah sempurnalah amal saleh. Tapi kalau beliau sedang mendapatkan ujian dari Allah, beliau tetap memuji. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap kondisi dan keadaan apapun. Pujian terus mengalir bagi Allah. Karena pujian ini lebih umum daripada syukur. Alhamdu jauh lebih umum daripada syukur. Kalau asyukru itu diikat dengan nikmat. Kalau alhamdu tidak diikat dengan nikmat. Alhamdu lebih luas daripada asyukru. Jadi dalam kondisi apapun kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau sudah mendapatkan nikmat. Wajib kita memuji Allah. Alhamdu, kata para ulama, adalah pujian yang mana dengannya Allah memuji dirinya, dan dengan alhamdu Allah memerintahkan makhluknya untuk memuji dirinya. Jadi alhamdu itu terus mengalir bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ada suatu sigat pujian itu, alhamdulillahi adada khalqih, alhamdulillahi midada kalimatih. Segala puji bagi Allah sebanyak jumlah bilangan makhluknya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala sebanyak jumlah bilangan kalimatnya. Artinya yang tidak terhitung. Ya. Atau alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Atau alhamdulillah rabbana lakal hamdu mil'as samawat wa mil'al ard wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu alhamdu. Jadi kalimat alhamdu ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi artinya kita meyakini dalam surah Al-Fatihah ini ketika kita baca, apalagi di dalam sholat, ya harus kita mati. Jangan kita alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada makna yang melekat baik di hati kita, di pikiran kita. Hanya ya mungkin seperti mantra saja atau kebiasaan saja. Kan beda Bapak Ibu. Kalau orang membaca dengan pemaknaan itu beda. Nah jadi apalagi membacanya di sholat tarawih yang ekspres itu, ya kan? Ya kan sempat viral tuh kan, yang makmumnya tinggal nunggu walad dolin tuh, makmumnya masang telinga hanya untuk mendengarkan walad dolin saja, karena dari basmalah sampai ke ayat walad dolin itu pasti ada percuma didengar gitu kan, begumpal bahasa gitu kan, ya, seperti itu. Di mana pemaknaannya? Nah seperti itu. Ar-Rahmanir Rahim ini udah kita bahas tadi, ya. Maliki Yaumiddin, ya. Maliki Yaumiddin itu adalah penguasa. Ya. Ada juga yang memaknai raja yang menguasai hari pembalasan. Lalu kenapa hari pembalasan saja dikuasai? Hikmahnya kata para ulama, di dunia ini Allah memberikan sebahagian kekuasaannya pada manusia. Tetapi di akhirat nanti semua kekuasaan-kekuasaan itu akan ditarik oleh Allah. Akan ditarik oleh Allah. Bukan berarti di dunia ini Allah tak berkuasa. Ya. Karena Allah memberikan sedikit kekuasaannya pada Prabowo. Ya kan? Kekuasaannya kepada Donald Trump. Bahkan kekuasaannya kepada Fir'aun, kepada Namrud. Ya. Jadi kenapa Allah mengatakan Maliki Yaumiddin? Ya, sang penguasa hari kemudian, hari pembalasan, ya. Karena di dunia ini sebagai bentuk ujian sebahagian manusia,
Allah berikan kekuasaan. Allah memberikan kekuasaan pada Talut. Allah memberikan sebahagian kekuasaannya, sebahagian ini sedikit sekali, tidak sebanding, ya, kepada Zulkarnain, ya. Jadi seperti itu. Tetapi di akhirat nanti semua kekuasaan-kekuasaan itu ditarik oleh Allah SWT. Bahkan di dalam sebuah hadis itu, mana penguasa-penguasa di dunia yang mengaku berkuasa, ya, walaupun kekuasaannya terbatas, ya kan? Ya seperti itu. Mana yang mengaku berkuasa? Akulah sang penguasa yang sesungguhnya, kata Allah SWT. Nah inilah makna Allah mengatakan Maliki Yaumiddin. Itu maksudnya bukan berarti Allah tidak berkuasa di dunia, tapi Allah sebagai bentuk ujiannya di muka bumi ini terhadap makhluknya, ya, Allah berikan kekuasaan, silakan berkuasa sementara. Nah, kekuasaan itulah istikhlaf dari Allah. Istikhlaf itu apa? Ya, kekuasaan itu akan silih berganti. Akan silih berganti. Ya. Jadi seperti itu. Harta kekuasaan itu istikhlaf, Bapak Ibu. Jadi dalam Al-Qur'an, ya, harta kekuasaan itu Allah menggunakan istilah la yastakhlifannahum. Kami akan gilirkan. Harta juga seperti itu, digilirkan oleh Allah penguasaannya. Ya. Digilirkan. Kadang-kadang ini, enggak ke tanah ini, tanah almarhum datuk kamu dulu. Enggak, udah dibeli orang dah. Digilirkan kekuasaannya. Bahkan tanah milik kita, rumah milik kita, ya, ninggal kita, enggak pernah lagi milik almarhum lagi, milik ahli waris almarhum. Ya kan? Udah dipergilirkan, nah ini giliran dia. Bahkan sebelum meninggal saja udah tidak boleh berwasiat lebih daripada, ya, 2/3 ya. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena udah mau pindah kepemilikannya. Nah, seperti itu. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah tauhid, Bapak Ibu. Tauhid. Ini luar biasa. Ya. Kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini kalau kita kaji dari segi tafsirnya dan sebagainya luar biasa. Saya untuk biar kita, karena ada adik-adik juga, biar mudah memahaminya begini. Ya. Ada kisah orang Arab itu nikah dengan guru bahasa Arab. Orang Arab juga, kan? Udah selesai akad nikah, dia mengungkapkanlah rasa cintanya dengan istrinya. Ya zauji, wallahi inni la uhibbuk. Wah, itu kan, wahai istriku, demi Allah. Wah, ini kan pakai kosam kan? Pakai kosam. Wallah. Kosam itu fungsinya untuk penguatan kata, Bapak Ibu. Kalau orang tak yakin, pakai sumpah. Tapi jangan main-main sumpah, sedikit sumpah, sedikit sumpah. Yang banyak bersumpah pembual biasa. Ya kan? Jadi wallahi ini nun taukid. Ya kan? La uhibbuk, pakai lam taukid lagi. Wah, 3 taukidnya ini. La uhibbuk. Marah istrinya. Langsung lari ke dapur. Bukan bikinkan air kopi. Nah. Jadi langsung lari ke dapur. Ngapa pula nih? Marah pula nih. Jadi rupanya dia belum terima. Ungkapan cinta seperti itu masih ada celah untuk dikhianati katanya. Waduh, repot. Padahal dia orang Arab nih. Nah. Lalu gimana cara saya mengungkapkan agar kamu yakin kalau saya ini tidak berpindah hati lagi? Kamu mestinya mengucapkan iyyaki uhibbu. Iyyaki uhibbu. Makanya kalimat tauhid di dalam kitab dalam surah Al-Fatihah itu iyyaka na'budu. Karena kalimat iyyaka na'budu itu dari segi struktur bahasa dan makna tidak mungkin bisa digandakan, diserikatkan. Luar biasa. Karena kalimat iyyaka mendahulukan objek. Ya kan? Hanya kepadamu kami menyembah, itu tak mungkin secara aklan. Ya. Apa i'tiqadan. Itu untuk
kita mensyirikkan Allah. Lalu kalau setiap hari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi ternyata masih juga percaya batu akik, nyaman belanja gitu kan. Tapi kalau yang tak percaya batu akik bolehlah kasih saya. Kan? Seperti itu kan. Masih gak percaya gini, percaya gitu ya, repot lah. Ya kan? Batal lah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena tak membuka celah. Karena kalimat ikrar kita iyyaka na'bud, ya, hanya kepadamu kami menyembah, itu ikrar kita di dalam kolbu kita. Kalau kita tidak lagi mengambil la ilaha illallah, itu sama. Bapak Ibu, rukun tauhid itu ada 2. Rukun wudu ada berapa Bapak Ibu? Rukun wudu, yang umumnya lah adalah apa ya rukun wudu ya menurut tarjih ya. Udah yang umum sajalah, ya kan? 6 kan kata orang kan. Seperti itu. Rukun tauhid, lengkong sedikit. Berapa? 2. Tauhid itu bukan hanya pengakuan kita hanya menyembah Allah saja, tetapi kita harus menafikan dan mengisbatkan Allah. Menafikan seluruh jenis ketuhanan. La ilaha illallah. Jadi rukun tauhid itu 2, nafyun wa isbat. Tauhid tidak terjadi kalau kita hanya mengisbatkan Allah itu Tuhan. Kalau kita hanya mengisbatkan Allah sebagai Tuhan, sangat mungkin kita mengambil Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Menyembah Tuhan yang lain. Saya kan hanya mengisbatkan Allah Tuhan. Tapi dalam menyembah, dalam minta tolong, saya minta tolong dengan selain Allah. Tetapi kalau kita nafikan seluruh jenis ketuhanan, dan hanya kita tetapkan ketuhanan itu hanya milik Allah, maka kita akan mengatakan batallah seluruh jenis ketuhanan selain Allah. Batil. Kalau dalam bahasa itu batil. Batil itu begini Bapak Ibu, biar enak kita. Kalau kita yakin syarat sah sholat itu wudu, tiba-tiba ada orang sholat khusyuk betul, luar biasa, nangis-nangis sholatnya, ya kan? Karena baru dapat musibah, khusyuk sholatnya, panjang sholatnya, ya. Tapi dia sholat tanpa berwudu, maka iktikad kita akan mengatakan kasihannya orang itu. Dia sholat batal sholatnya. Sama orang yang telah bertauhid, berikrar tauhid, siapapun yang menyembah selain Allah, bukan justru dia tertarik, tapi justru dia mengatakan siannya gak orang tuh, sembahan dia tuh batil. Ada nyembah ini batil. Makanya para nabi terdahulu ketika melihat kaum-kaumnya yang tidak istijabah terhadap dakwahnya itu, dia kasihan dengan kaumnya karena dia betul-betul ahlu tauhid, dia mengatakan betul-betul tauhid, ya. Kasihan dia karena dia tahu apa yang disembah oleh kaumnya itu batil. Nah, boro-boro orang bertauhid cayak dengan ini, cayak dengan itu, justru kasihan dia. Tapi kalau kita tidak memahami ini dengan baik, ya tertarik kita. Oh, ini apalagi ukuran benar atau tidak benar itu kan terjadi atau tidak terjadi. Ini yang repot nih Bapak Ibu. Yang repot seperti itu. Tapi benar-benar terjadi katanya. Ya kan? Benar-benar terjadi. Tapi ini kan benar-benar terjadi. Maka ini jadi kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah kalimat tauhid. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kemarin sudah kita bahas ya Pak ya. Jadi Al-Fatihah ini kan disebut surah solat. Nama lain surah Al-Fatihah ini adalah suratus solah. Diambil dari mana? Daripada hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus solah. Ya. Nisfain.
Aku membagi solat itu menjadi dua bagian. Nah, makna solat di sini bukan rakaatnya, tetapi adalah surah Al-Fatihahnya. Kenapa disebut suratus shalah? Karena dia merupakan syarat atau rukun di dalam solat. Ya, rukun. Tidak sah solat seorang hamba ya kalau dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Kalau dia lupa rakaat itu, lupa baca Al-Fatihah, rakaat yang dia lupa baca Al-Fatihah tidak dianggap. Tidak dianggap. Maka dianggap batal rakaat pertama, bukan batal dalam pengertian batal semua sholatnya. Maka dia harus mengganti rakaat yang dilupakan itu, ya, itu tidak dianggap, rakaat keduanya menjadi rakaat pertama. Ya. Nah, seperti itu. Nah, aku membagi sholat itu jadi dua bagian, kata Allah SWT. Ya, antaraku dan hambaku. Nah, persimpangan antara Allah dengan hambanya itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, ini antaraku dan hambaku. Bagi hambaku akan dikabulkan apapun yang dipintanya. Nah, permintaan pertama Bapak Ibu, yang paling wajib kita pinta adalah meminta hidayah. Meminta hidayah. Nah, bentuk-bentuk permintaan di dalam bahasa Al-Quran itu banyak. Ada meminta dengan pujian, ya. Jadi doa itu sigatnya banyak Bapak Ibu. Saya sekali jelaskan sedikit. Ada sebagian orang memprotes kalimat almarhum, ya kan? Tapi tidak memprotes assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa almarhum? Tidak boleh. Yang benar adalah rahimahullah. Dengan jadi seperti itu. Tidak boleh almarhum. Karena kalimat almarhum itu adalah isim maf'ul, menunjukkan kepastian. Seolah-olah kita sudah memastikan dia itu dirahmati Allah. Aduh, repot sekali. Apakah dia tidak membaca? Sigat doa di dalam bahasa Arab itu banyak. Contoh, assalamualaikum itu adalah berita, tetapi bermakna doa. Itu kan kalimat berita Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita artikan secara literally, keselamatan atasmu, itu kan berita. Tapi bermakna semoga. Semoga. Kemudian radhiyallahu anhu itu kan fi'il madhi. Allah telah meridainya. Itu kan fi'il madhi. Tetapi bermakna semoga Allah meridainya. Lalu kalimat almarhum diprotes. Kenapa? Karena ini fi'il isim maf'ul, memastikan katanya. Tidak boleh memastikan. Itu adalah isim maf'ul tetapi maknanya tafa'ul. Berpengharapan mudah-mudahan dia termasuk golongan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu, permintaan kita setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi itu ihdinas siratal mustaqim, itu adalah wafiqna. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Bimbing itu maksudnya hidayah yang kita pinta di sini adalah hidayah taufik Bapak Ibu. Jadi orang beriman itu kan udah berada dalam hidayah. Berada dalam hidayah. Tapi dia butuh taufik dari Allah. Butuh taufik. Yaitu kekuatan dan bimbingan langsung untuk menjalankan hidayah. Itu taufik namanya. Makanya orang bilang wabillahi taufik wal hidayah. Ya kan? Jadi taufik itu adalah hidayah, bimbingan langsung dari Allah untuk melaksanakan hidayah yang telah kita ketahui itu. Misal contoh, orang beriman yakin sholat itu wajib, tapi tidak semua orang beriman mampu sholat. Yang mampu sholat dia dapat taufik, yang tak mampu belum dapat taufik dia. Ya kan? Dia udah dapat hidayah. Sholat itu wajib hukumnya, tapi taufik dia belum dapat.
Nah, kemudian yang terakhir adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Yaitu selain orang-orang yang engkau murkai dan selain orang-orang yang tersesat. Ini jumhur ulama mengatakan itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Barulah setelah surah Al-Fatihah kita disunnahkan mengucapkan amin. Amin ini Bapak Ibu sunnah diucapkan setelah membaca surah Al-Fatihah, dan kesunahannya lebih ditekankan apabila dalam sholat. Di luar sholat pun kita disunnahkan setelah membaca surah Al-Fatihah mengucapkan amin, ya, mengucapkan amin. Makanya Abu Bakar Siddiq di dalam sebuah kisah setelah membaca surah Al-Fatihah beliau lagi membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu apapun yang dipinta pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi permintaan kita hidayah itu bukan minta hidayah setelah sholat kita sesat, tetapi kita minta taufik dari Allah, kekuatan batin untuk menjalankan hidayah yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.